Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa kembali dengan Bu Yanti pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, kalian luar biasa telah menyelesaikan materi 1, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga kalian dapat mengimplementasikan Quran Surat Al-Ma'idah 48 dan Quran Surat At-Taubah 105 dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, dengan perilaku yang pertama, kalian senantiasa saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama dalam kebaikan dan kesabaran. Yang kedua, kalian dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama materi 2 dengan tema Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, dan manfaatnya. Sebelum kita akan belajar dan mendiskusikan banyak hal tentang Syu'abul Iman, kita akan awali pembelajaran hari ini dengan tadarus bersama-sama dulu ya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dengarkan, kemudian kalian tirukan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak hebat, kita akan lanjutkan aktivitas hari ini dengan melakukan tadabbur. Cermatilah gambar-gambar berikut ini, lalu tulislah kesimpulan kalian. Apakah dari gambar tersebut terdapat beberapa cabang dari iman? Apakah kalian sudah menerapkan sikap sesuai yang dituntunkan dalam gambar tersebut? Jelaskan. Ini adalah gambar pertama, dan ini adalah gambar yang kedua. Ini gambar yang ketiga, dan yang terakhir ini adalah gambar yang keempat. Berikan tanggapan kalian ya. Kalian kaitkan dengan materi kita, Syu'abul Iman. Baik anak-anak hebat, setelah kalian memberikan tanggapan dengan mengamati gambar-gambar di atas, kita akan lanjutkan dengan membaca bersama-sama kisah inspiratif manisnya iman sang panglima. Al-Kisah dalam pembebasan negeri Syam, tersebutlah seorang panglima perang yang bernama Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an. Misi penting yang harus diemban olehnya adalah memerangi penduduk Kaisaria, sebuah kota benteng pertahanan di Palestina.
tempatnya di tepi Laut Tengah. Namun sayangnya dalam misi ini Abdullah bin Hudzafah mengalami kegagalan, sehingga kalah dalam peperangan. Kemudian tertangkap dan dijadikan tawanan perang oleh tentara Romawi. Abdullah bin Hudzafah lalu dihadapkan kepada Heraklius, sang raja kaisar Romawi yang menjabat waktu itu. Heraklius ingin menguji seberapa kuat keyakinan sang panglima perang. Dengan memberikan bujuk rayu dan tawaran agar ia melepaskan akidah dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Heraklius berkata kepada Abdullah bin Hudzafah, "Masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, maka engkau akan memperoleh harta yang engkau inginkan." Namun dengan tegas Abdullah bin Hudzafah menolak tawaran tersebut. Kemudian Heraklius memberikan penawaran, "Masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, maka aku akan menikahkan putriku denganmu." Dengan hati yang teguh, Abdullah bin Hudzafah pun kembali menolak. Heraklius kembali memberikan penawaran yang ketiga dengan tawaran yang lebih menggiurkan. "Masuklah ke dalam agama Nasrani, maka aku akan memberimu jabatan penting di negeri ini." Tetap dengan pendiriannya, Abdullah bin Hudzafah kembali menolak tawaran Heraklius. Nampaknya Heraklius menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan bukan sembarang orang, maka ia pun memberikan penawaran keempat. "Masuklah ke dalam agama Nasrani, maka aku akan memberikan separuh kerajaanku dan separuh hartaku." Dan pada tawaran keempat ini, Abdullah bin Hudzafah pun memberikan jawaban yang telak. "Meskipun engkau memberikan semua harta yang engkau miliki dan semua harta orang Arab, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Merasa gagal melakukan negosiasi dan penawaran kepada tawanannya, Heraklius pun marah dan semakin menekan Abdullah bin Hudzafah dengan cara menambah siksaan, ancaman, dan menganiayanya. Heraklius pun mengancam dengan mengatakan, "Kalau demikian, saya akan membunuhmu." Dan Abdullah bin Hudzafah menjawab, "Saya tidak takut." Lalu ia pun dijebloskan ke dalam penjara yang begitu menyakitkan. Ia tidak diberi makan dan minum 3 malam. Pada hari keempat, ia disuguhi arak dan daging babi, namun ia tetap berpendirian kokoh, enggan memakan makanan dan minuman tersebut sampai berhari-hari hingga ia hampir mati. Sampai tiba saatnya ia dieksekusi. Heraklius pun bertanya kepada Abdullah bin Hudzafah, "Apa yang membuatmu menolak memakan daging babi dan arak, sedangkan kamu hampir mati?" Ia menjawab, "Ketahuilah Kaisar, dalam kondisi darurat memang diperbolehkan saya memakan yang haram, tetapi saya tetap menolak melakukannya karena aku tidak ingin engkau dan pengikutmu bersorak melihat agama saya." Dalam hal ini tampaknya Heraklius tidak menyadari bahwa orang yang tidak tergiur dengan bujukan duniawi maka tidak pernah takut menghadapi ancaman apapun. Orang yang menginjak dunia dengan kedua kakinya tidak akan kikir untuk melepaskan nyawa demi agamanya. Heraklius selalu memerintahkan anak buahnya untuk menyalib Abdullah bin Hudzafah dan regu pemanah untuk mengeksekusinya. Namun ia tetap bertahan dengan prinsipnya. Sekali lagi Heraklius menawarkan agar ia masuk Nasrani, namun kesekian kalinya juga ditolak oleh Abdullah bin Hudzafah. Akhirnya ia diturunkan dari tiang salib. Sebagai ganti hukuman panah, Heraklius memerintahkan agar disiapkan kuali besar dengan air yang mendidih. Lalu di depan Abdullah bin Hudzafah terlebih dahulu dilemparkanlah seorang tawanan muslim
ke dalam kuali tersebut, dan seketika dagingnya meleleh hingga tinggal tulang belulang. Selanjutnya, Heraklius memerintahkan agar berikutnya dilemparkan, dan yang dilemparkan adalah Huzaifah. Pada saat tubuhnya sudah dipegang oleh anak buah Heraklius, di saat itulah Abdullah bin Huzaifah menangis. Heraklius mengira bahwa ia menangis karena takut dengan kematian serta mundur dari keteguhannya, dan dia akan bersedia meninggalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Heraklius menawarkan kembali kepada Abdullah bin Huzaifah untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Tetapi ternyata masih ditolak olehnya. Heraklius pun penasaran dan menanyakan, "Lalu kenapa kamu menangis?" Dan Abdullah bin Huzaifah pun memberikan jawaban yang menakjubkan sehingga menetapkan kegagalan, kelemahan, dan kekalahan Heraklius. "Saya menangis karena takut. Saya hanya memiliki jiwa sebanyak rambut saya, sehingga tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk menebus agama saya, meskipun semuanya mati di jalan Allah." Akhirnya Heraklius pun menyerah dan mengakui kekalahannya terhadap Abdullah bin Huzaifah. Lantas ia pun memberikan penawaran terakhir sebagai bentuk kekalahannya demi menjaga martabatnya. Heraklius berkata, "Abdullah, maukah demi menjaga martabat, maukah engkau mengecup kepalaku? Aku akan melepaskan dan membebaskanmu." Abdullah bin Huzaifah pun menyetujuinya dengan syarat Heraklius membebaskan 300 tawanan perang yang lain yang dihukum bersamanya. Mendengar hal tersebut, lantas Heraklius pun berdiri dan mengecup kepala Abdullah bin Huzaifah, sehingga sahabat-sahabat yang lainnya mengikutinya. Inilah kisah manisnya kisah dan hikmah seorang panglima perang yang dengan tegas berani menolak tawaran apapun yang bersifat duniawi demi menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, mudah-mudahan kita dapat meneladani kisah panglima perang Abdullah bin Huzaifah dan kita dapat mengimplementasikan sikap perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku hebat, mudah-mudahan kisah inspiratif tersebut dapat semakin meneguhkan dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, aktivitas pembelajaran kita hari ini adalah studi kasus. Bu Yanti akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, kemudian setiap kelompok untuk mendiskusikan kasus-kasus berikut ini. Kasus pertama, diskusikan dalam kelompokmu cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Yang kedua, diskusikan dalam kelompokmu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kan dalam kelompokmu cabang iman tentang perbuatan dan anggota badan. Semangat berdiskusi dan berkolaborasi ya anak-anak hebat semuanya, supaya kalian semakin terlatih dalam kemampuan berpresentasi dan berkomunikasinya. Setelah kalian mempresentasikan, silakan hasil diskusi kalian nanti kalian buat dalam bentuk sesuai dengan minat masing-masing ya. Bisa dalam bentuk poster, video, dan seterusnya. Kemudian silahkan kalian upload atau unggah kembali di selapan kalian masing-masing ya. Selamat berkarya, berdiskusi, dan berkolaborasi anak-anak hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.